Salam sehat untuk kita semua. Kami ingin mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah arsitektur, di mana tugas untuk ini kami mengambil tema yaitu permodelan enterprise arsitektur sistem informasi, penjualan aksesoris HP pada toko cash 130 store dengan menggunakan framework TOGAF ADM. Adapun tim kelompok kami yang beranggotakan yang pertama yaitu saya sendiri, Triambi Pamukas, kedua ada Mas Eriska, yang ketiga ada Mas Rian Lesmana, yang keempat ada Mas Bastian. Berikutnya untuk Mas Rian Najlet, sampai saat ini kami hubungi juga belum bisa ada respon. Jadi untuk tugas ini yang tidak hadir yaitu Mas Rian Najlet. Lanjut ya, untuk materi pembahasannya slide berikutnya. Adapun latar belakang dari tugas kami yaitu lingkungan bisnis, di mana saat ini dengan kemampuan IT-nya yang berkembang pesat melalui fenomena yang berkembang seperti inovasi digital, internet, menghadirkan perusahaan dengan peluang baru dan tantangan baru. Hal ini didukung dengan industri 4.0 membuka cara-cara baru bagi perusahaan untuk mengorganisir diri mereka sendiri, baik dalam model bisnis, praktik, dan proses. Bagaimana mereka berkomunikasi dengan pelanggan, memberikan layanan, melakukan pengembangan produk, dan lain sebagainya. Sistem manajemen penjualan dianggap sebagai mekanisme yang digunakan oleh manajer penjualan untuk membuat manajemen penjualan lebih mudah dan lebih cepat. Melalui sistem informasi yang digunakan dapat dilakukan pelacakan penjualan sekaligus pemeriksaan laporan penjualan bersama dengan penginputan data transaksi oleh kasir yang sedang berhadapan langsung dengan customer atau pembelinya. Dengan teknologi sistem informasi penjualan aksesoris handphone ini yang sudah terkomputerisasi dengan baik, diharapkan mampu membantu mengatasi permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini dilakukan implementasi teknologi sistem informasi dengan menerapkan kerangka kerja TOGAF ADM yang membantu perusahaan dalam pemodelan arsitektur, yaitu dimulai dari merancang arsitektur sistem, kemudian arsitektur proses bisnis, kemudian arsitektur sistem informasi penjualan aksesoris handphone tentunya, kemudian ada arsitektur teknologi, dan beberapa rancangan arsitektur usulan bagi peluang bisnis dan usulan perubahan sistem berjalan. Lanjut. Kemudian adapun tinjauan pustaka, kami membuat dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa TOGAF ini cocok untuk digunakan pada toko cash 1030 store, di mana pemodelan arsitektur toko cash yang dikembangkan di 8 tingkat dan 11 bagian. Model baru ini dianggap dapat digunakan untuk diterapkan pada toko aksesoris yang lainnya juga. Sedangkan dari hasil simulasi yang dilakukan terhadap sistem penjualan oleh proses bisnis saat ini dan proses bisnis rekomendasi 2B pada pemesanan barang didapatkan bahwa mengalami peningkatan, yaitu pada time analysis dengan pencapaian 76,02%.
Proses bisnis rekomendasi dari share permasalahan yang terjadi saat ini. Sehingga disimpulkan bahwa proses bisnis rekomendasi itu dapat meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan dan aktivitas yang berjalan, semakin efektif dan efisien. Di sisi lain, berdasarkan penelitian TOGAP ADM, dapat menjadi solusi tepat pemodelan arsitektur enterprise suatu perusahaan dalam menjalankan sistem informasi pemesanannya. Slide selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Eriska. Baik, terima kasih Mas Tri atas penjelasannya. Ya, di pembahasan berikutnya kita masuk ke metode penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan gambaran keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan tahapan-tahapan yang ada pada TOGAP ADM. TOGAP ADM di sini terdiri dari 1 tahap persiapan dan 8 tahap secara siklus. Tahapan metode TOGAP ADM sebagai berikut. Jadi yang pertama itu ada preliminary phase, kemudian ada fase 2, fase A, kemudian ada fase B, terus ada juga fase C dan fase D, terus sampai dengan fase I ya di sini. Bisa kita baca sendiri di sini. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Mulai dari yang pertama itu preliminary fase. Jadi bisa kita lihat di sini yang pertama itu ada owner toko, kemudian manajemen atau kepala toko aksesoris, kemudian di bawahnya ada kasir dan ada SPG. Untuk aktivitas utama di sini yaitu penjualan, persediaan, dan pembelian. Kemudian untuk yang kedua ini primary fasenya itu yang A, Enterprise Arsitektur Sistem Informasi Penjualan, terdiri dari arsitektur vision, bisnis arsitektur, arsitektur sistem informasi, arsitektur teknologi, opportunities, dan solution. Kemudian yang terakhir itu migration planning. Yang B, merancang blueprint sistem informasi penjualan aksesoris HP menggunakan kerangka TOGAP ADM. Untuk hasil dan pembahasan pada penjelasan kali ini akan dijelaskan oleh Mas Bastian Kobepa. Silakan Mas. Baik, terima kasih Mas Rizka. Untuk di hasil dan pembahasan, di sini dapat kita lihat di 3 fase B ada bisnis arsitektur, proses bisnis sistem informasi penjualan aksesoris HP yang terjadi di toko cash 1030 store sebagai berikut. Pada tabel ini ada aktiviti penjualan dan pembelian aksesoris HP. Ada pembeli datang mencari aksesoris HP, kemudian menanyakan kepada SPG. Dari SPG ke aksesoris diberikan ke kasir. Setelah dari kasir, kasir mengecek harga dan total bayar. Setelah mengecek, kasir menerima uang dan membuat nota. Dan yang terakhir menerima aksesoris HP dan nota. Next. Di 4, fase C, informasi sistem arsitektur. Arsitektur sistem informasi dibagi menjadi 2 tahap, yakni arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Relasi antara tabel pada sistem informasi penjualan menggambarkan arsitektur data sebagai berikut. Ada TB admin, jenis aksesoris, jurnal detail trans, dan yang terakhir TB sementara. Dan di dalamnya ada TB admin, ada ID, user, paspor, dan status. Kemudian di jenis aksesoris ada ID dan nama jenis. Kemudian di aksesoris ada ID, nama jenis, harga, produksi, satuan, dan jumlah.
Untuk di jurnal, ada tanggal transaksi, nomor bukti pembelian, keterangan. Untuk di jurnal detail ada kode akun, debit dan kredit. Untuk di detail ada transaksi, aksesoris, nama aksesoris, satuan, jumlah beli, harga, dan subtotal. Dan yang terakhir di sementara ada ID aksesoris, nama aksesoris, satuan, jumlah beli, harga, dan subtotal. Untuk pembahasan berikutnya akan dibacakan oleh Mas Rian. Oke, terima kasih Mas Bastian. Untuk pembahasan selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Di sini terlihat gambar dari arsitektur sistem informasi penjualan. Di sini ada beberapa komponen, ada monitor, keyboard, dan CPU. Ini menggambarkan bahwa proses data itu akan dilakukan di CPU dan membaginya ke data keluaran itu berupa printer. Oke, next. Di sini menjelaskan tentang penjualan aksesoris HP toko cash 1030 store. Pertama di sini ada customer. Customer di sini melakukan pemilihan aksesoris terlebih dahulu. Setelah itu diverifikasi untuk pengambilan aksesoris. Apabila aksesoris tersebut ready, lanjut ke pembelian dari pelayan toko hingga melakukan pembayaran, verifikasi pembayaran, dan juga melakukan mencetak bukti pembayaran. Oke, next. Dari kesimpulan penjelasan di atas, pemodelan enterprise arsitektur sistem informasi penjualan guna menghasilkan blueprint arsitektur bisa dilakukan dengan 6 tahapan pada kerangka TOGAF ADM, yakni arsitektur vision, bisnis arsitektur, sistem informasi, teknologi arsitektur, opportunity, dan solution, sampai dengan migration planning. Platform teknologi mendukung kandidat aplikasi yang diusulkan. Next. Oke, sekian dari kelompok kita untuk menjelaskan arsitektur melalui slide. Berikutnya akan dijelaskan mengenai jurnal oleh ketua kita, Mas Tri Ambi. Silakan Mas Tri Ambi. Waktu dan Terima kasih Mas Rian. Berikut adalah hasil jurnal dari kelompok kami. Pembuatan jurnalnya sebagai berikut. Itu terdapat, terus kemudian ada tampilan pendahuluan dan beberapa artikel terkait, di mana untuk pembuatan proses bisa dibesarkan lagi ya biar kelihatan. Nah ini dia. Terus ke bawah. Berikut ada tinjauan pustaka. Ini metode penelitian juga ada. Nah ini model fase-fase tahapannya. Terus ke bawah. Nah ini flow-nya yaitu pembelian dan penjualan. Nah ini juga sama fase information system arsitektur. Oke, terus ke bawah lagi sistem informasi penjualan. Next. Berikut kesimpulannya. Ini daftar referensi dari jurnal
kelompok 2. Berikut tampilannya. Oke, kesimpulannya intinya dari yang tadi sudah dijelaskan Mas Rian, ya berjelas lagi. Atas lagi biar saya bacakan. Nah, pemodelan enterprise arsitektur sistem simpulan. Guna menghasilkan blueprint arsitektur bisa dilakukan dengan 6 tahapan pada kerangka TOGAP ADM, yakni arsitektur vision 1, kedua bisnis arsitektur, 3 sistem information arsitektur, 4 teknologi arsitektur, 5 opportunity and solution. Yang terakhir sampai dengan migration planning, platform teknologi mendukung kandidat aplikasi yang diusulkan. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2 untuk penyelesaian tugas arsitektur, mata kuliah arsitektur. Kurang lebihnya kami dari kelompok 2 mohon maaf jika ada kekurangan dan lebihnya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam. Bye. Thank you.